hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya karena salib-Mu Tuhan. Hanya karena salib-Mu Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya salib-Mu Bapa, hanya salib-Mu Yesus yang membawa hidup kami untuk hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kehidupan kami, untuk kami menyembah Engkau, memuji Engkau, membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami siap memuliakan Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Bertatalah Tuhan di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur lewat berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga pada saat pagi yang indah ini kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin pagi hari ini kita tidak bisa ibadah di gereja, namun kami percaya kita yang ibadah di rumah kita masing-masing, kita semuanya mendapat berkat yang dari Tuhan. Tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, saat ini kami sarankan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, tetap fokus kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saya mohon semuanya tidak disambi makan, tidak disambi tidur, tidak disambi cuci dan sebagainya. Mari kita fokus untuk menyembah dan memuji dan membesarkan nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah berkarya dalam kehidupan kita. Salibnya sudah ada dalam kehidupan kita, menebus jiwa kita. Haleluya. Ini sebabnya Bapak Ibu, mari semua yang ada di rumah kita beri bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita sembah Dia dengan penuh sukacita. Haleluya. Kita naikkan pujian Sowano Sowano. Haleluya. Mari Mbah-mbah, Kakung, Mbah Putri, semuanya kita pujikan dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Sowano Sowano. Sowano 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 marang Gusti Yesus nimbali. Saiki padha sowano, saiki padha sowano. Sekali lagi sowano 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 sowano
derek Gusti Yesus salawase yo ayo derek Gusti Yesus salawase kaki soano 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 marang Gusti Yesus nimbali saiki padha soano saiki padha soano ning donya pira lawase ora suwe ning donya mung mampir ngombe bondo ra gawe ayo bondo ra gawe tentrem derek Gusti Yesus salawase yo ayo derek Gusti Yesus salawase ning donya sekali lagi ning donya pira lawase ora suwe ning donya mung mampir ngombe bondo ra gawe ayem bondo ra gawe tentrem derek Gusti Yesus salawase yo ayo derek Gusti Yesus salawase yo ayo derek Gusti Yesus salawase. Puji Tuhan, luar biasa kasih Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita, sehingga pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita masih dalam suasana kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita, Dia mati dan bangkit dalam kehidupan kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan penuh sukacita kepada Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, yang duduk di sana, mari kita naikkan pujian dengan segenap hati kita, haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kali katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami. Terimalah setiap nyanyian kami Tuhan. Ucapan syukur kami lewat lidah bibir kami keluar dari dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu berkarya dalam kehidupan kami. Mungkin pujian kami penuh dengan kelemahan kekurangan Tuhan, namun kami percaya pagi ini Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, dan pujian kami benar-benar menjadikan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, sebentar kami umat-umat-Mu siap untuk diisi oleh firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, mari urapan-Mu berlaku dalam kehidupan kami semuanya. Biar setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan dalam kehidupan kami membawa hidup kami untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan ini Tuhan, namun firman-Mu menjadikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadikan perisai dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau-lah Tuhan perisaiku. Firman-Mu menjadikan dasar dalam hidup kami Tuhan, untuk kami kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, firman-Mu menjadikan kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita siap hati kita, kita siapkan hidup kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai. Amin, amin. Haleluya. Hanya Engkau-lah Tuhan kekuatan kami. Hanya Engkau-lah Tuhan kekuatan kami Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan berdiri
tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk diisi. Kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu Tuhan yang bisa membawa hidup kami untuk semakin hari semakin disempurnakan, layak seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan benih firman-Mu, urapi secara khusus ya Tuhan, sehingga benih firman-Mu akan masuk dalam hati kami, membawa iman percaya kami untuk semakin bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Melalui media ini, saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu sedang menikmati anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Satu sukacita di mana sekian waktu kita kita berada di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kalau Bapak Ibu masih bisa menyaksikan kebaktian secara online ini, saya masih yakin Tuhan sedang memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa terus menyertai hidup kita. Demikian saya menghimbau, saya mengingatkan kembali, himbauan pemerintah agar supaya dalam menjalani hidup kita sehari-hari ada baiknya untuk menunda perjalanan kita keluar kota, keluar daerah, dan tetap tinggal di rumah untuk menjaga kesehatan kita. Apabila Bapak Ibu masih dalam keadaan kurang sehat, lebih baik di rumah dan berusaha untuk menjaga pola hidup yang sehat setiap hari. Dengan sering mencuci tangan dengan bersih, apabila Bapak Ibu bersin, tutuplah bagian hidung dan bagian mulut. Demikian gunakan masker dengan baik setiap hari dan terus menjaga daya tahan tubuh. Saya percaya Alkitab mengingatkan kita, kalau kita menjaga kesehatan pun Tuhan ada dalam hidup kita. Menjadi orang Kristen tentu tidak semudah kita melihat keberadaan orang lain, tapi kekristenan yang baik, kekristenan yang kuat harus menjadi pengalaman hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu perhatikan hari-hari ini, yang Bapak Ibu alami di sekitar Bapak Ibu, tentu perlunya kita menjadi orang Kristen yang siap menghadapi situasi dan kondisi. Kekuatan sangat diperlukan oleh seorang yang menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Yesus mengingatkan pada setiap orang yang percaya kepadanya untuk senantiasa memperhatikan firman-Nya. Injil Matius pasal 7 ayat 21 ayat 24 sampai 27. Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh
yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan di rumah masing-masing, hari ini kita mendengarkan pesan Tuhan. Injil Matius memberitahu bahwa perkataan Tuhan Yesus adalah pesan yang harus didengarkan dan dikerjakan agar supaya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Sebab dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 itulah kerinduan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa perkataan Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus yang telah kita baca tadi, itu adalah firman Tuhan. Dan apa kata Alkitab tentang perkataan Tuhan Yesus? Saya hanya ingin mengingatkan kembali untuk semua Bapak Ibu, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Perkataan Tuhan adalah firman Tuhan yang harus selalu menjadi bagian dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan adalah seperti api yang menghanguskan. Yeremia pasal 23, 29. Firman Tuhan seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan batu. Ketika saudara dan saya memiliki firman Tuhan, apapun yang ada di depan kita, apapun yang sedang kita hadapi, firman Tuhan datang sebagai api yang menghanguskan. Firman Tuhan datang sebagai palu yang menghancurkan batu. Ketika kita menerima firman itu, maka kelegaan dari Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Kalau kita meyakini bahwa firman Tuhan adalah api yang menghanguskan dan palu yang menghancurkan. Sesungguhnya dalam situasi dan kondisi seperti ini, firman Tuhan begitu penting bagi saya dan saudara. Firman Tuhan adalah pelita ketika kegelapan itu datang melingkupi pikiran dan hati kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pandemi COVID-19 ini bukan hanya menjadi masalah bagi negara kita, tapi ini menjadi masalah bagi pribadi kita. Menjadi pukulan bagi ekonomi, bagi rumah tangga, bagi hubungan. Itulah sebabnya ketika kita mengalami pengalaman seperti ini, seolah-olah kita diterpa dengan kegelapan. Tapi ketika firman Tuhan datang, dia menjadi terang bagi kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kabar yang melegakan, kabar yang menyejukkan. Amsal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikian juga kabar baik dari negeri yang jauh. Sesungguhnya setiap kali Bapak Ibu berada dalam kondisi yang menekan, ketika kita berada dalam situasi-situasi yang seolah-olah kita dalam keadaan yang buntu, tidak ada yang bisa menolong kita. Kondisi seperti ini pemerintah sedang berjuang, siapapun sedang berjuang untuk keluar dari sini. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika engkau ingat firman itu, hatimu mendapatkan ketenangan. Alkitab mencatat lagi, firman Tuhan bagaikan hujan dan salju yang mengairi tanah kering, menyuburkan tanah gersang, menumbuhkan benih yang mati. Yesaya 55 ayat 10 dan 11 mengingatkan kepada kita. Apakah dengan kondisi ini hati kita sedang gersang, sedang kering? COVID-19 ini membuat banyak orang giat mencari Tuhan, tapi banyak orang juga sedang dalam kekeringan rohani, sedang dalam krisis iman. Ingatlah, firman Tuhan menjadi jalan keluar hidup kita. Firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Dia hadir untuk memisahkan
kehidupan yang benar dan kehidupan yang salah. Itulah sebabnya Ibrani pasal 4 ayat 12 mengingatkan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau engkau gelisah, kalau engkau susah, kalau engkau takut, kalau engkau mengalami persoalan hari-hari ini, tidak ada tempat kita mengadu, ingat firman Tuhan. Dia sanggup memisahkan keadaan. Firman Tuhan mampu menolong kita untuk membuat semuanya bisa dilalui. Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan, perkataan yang dicatat Alkitab adalah Yesus sendiri. Kalau engkau memiliki firman Tuhan, engkau sedang memiliki Dia. Kalau engkau mengingat firman Tuhan, engkau sedang mengingat Dia. Kalau engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau sedang berbicara tentang Dia. Dan percayalah, bersama Dia, bersama Yesus, bersama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang sulit. Saat kita lemah, Dia memberi kekuatan. Saat kita susah, Dia memberi penghiburan. Saat kita mengalami jalan buntu, Dialah sumber jalan keluar. Alkitab mencatat dua kelompok orang Kristen yang harus menjadi pilihan bagi kita. Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Kelompok pertama dari pengikut Yesus adalah orang-orang Kristen yang membangun rumah di atas batu. Orang-orang ini berdiri di atas dasar yang kuat. Orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang memahami, mengerti, dan melakukan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Mereka mendengarkan firman, mereka melakukannya setiap hari. Artinya orang Kristen yang mendengar dan melakukan firman adalah orang Kristen yang selalu memiliki kekuatan untuk terus berjalan, melewati, menerobosi semua keadaan yang sedang terjadi. Orang lain boleh lemah, orang lain boleh susah, tapi saya dan saudara, apapun yang terjadi, bersama Yesus, kita akan melewati semuanya. Kelompok kedua, orang Kristen yang orang percaya yang dikatakan oleh Yesus adalah orang-orang yang mendengarkan firman, beribadah kepadanya, namun tidak pernah mempedulikan apa yang dikatakan Tuhan. Mereka bukan orang yang bodoh, tapi mereka adalah orang yang acuh tak acuh. Mereka orang yang masa bodoh, mereka orang yang ogah-ogahan untuk melakukan. Dengar firman, tapi tidak menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Itulah sebabnya orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang telah membangun rumah di atas pasir, dalam dasar yang rapuh, dalam pondasi yang lemah. Yang terjadi dalam pengalaman hidup ketika badai datang, ketika hujan datang, ketika angin datang, tidak ada satu tumpukan batu bangunan rumah yang tersedia. Semua hancur berantakan. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu yang ada di rumah, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Keberhasilan kita menjadi orang Kristen, keberhasilan kesuksesan kita mengikut Tuhan ditentukan oleh sikap kita. Orang-orang percaya yang kuat yang mendengarkan firman dan melakukan firman pasti akan berjalan dan terus berjalan hingga menemukan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Sebaliknya, pribadi Kristen yang lemah, orang yang mendengar tapi tidak melakukan, mengabaikan, melalaikan pesan-pesan Tuhan adalah orang-orang yang lemah dan bakal jatuh sekali kelak, tidak akan pernah berdaya lagi. Hari ini pilihan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Pilihan ada di dalam hidup kita. Mau melakukan firman Tuhan atau hanya menjadi pendengar saja. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang di rumah, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini, mari kita berdoa. Dan Bapak Ibu bisa mengambil posisi untuk berdoa di tempat masing-masing. Bapa di dalam sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini sukacita yang tak terhingga kami rasakan. Kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati berkat-Mu. Sebab kami percaya Engkau ada di antara kami, ada di tempat kami berdiri, tempat kami duduk. Engkau sedang mensupport iman kami. Engkau sedang membangun iman kami. Engkau sedang membuat kami jadi orang Kristen yang antusias untuk menjaga iman kami. Karena kami mau jadi orang Kristen yang kuat, memiliki dasar yang benar, dasar yang mempedulikan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu bagaikan pedang bermata dua. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu mampu menghidupkan hidup kami di tengah-tengah kehidupan yang mematikan ini. Kami tahu Engkau ada bersama kami. Damai sejahtera Tuhan memberkati kami semua yang telah beribadah bersama pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian yang terakhir. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembahlah Dia dengan segenap hati kita masing-masing. Kita bersyukur lewat penyataan Tuhan sepanjang ibadah kita. Haleluya, haleluya. Kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji. Saya mohon dengan hormat, dengan kasih Kristus kepada Bapak Pendeta Ranli untuk ke depan berdoa, memberikan doa berkat sekaligus menutup acara ibadah pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ranli, silakan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dari dasar hati kami yang paling dalam, kami mengakui dan menyadari dengan benar bahwa keajaiban-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kebesaran Tuhan kami tahu tidak akan pernah berhenti menyertai kami. Kami sidang jemaat yang sedang berada di rumah, kondisi yang sedang kami lihat, yang sedang kami alami di sekitar kami, kami menyerahkan semua keadaan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Hal-hal ini menjadi kenyataan yang harus kami lalui. Pandemi COVID-19 ini menjadi hal yang harus kami hadapi. Sesuatu yang kami tidak ketahui kapan akan berhenti.
sesuatu yang secara manusia tidak mampu kami atasi. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang maha besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan Engkaulah firman yang kami dengarkan setiap waktu. Engkaulah firman yang telah datang dalam hidup kami. Apa yang kami dengar sebagai perkataan-Mu, itu adalah pribadi-Mu yang akan terus menyertai kami. Dan kami percaya setiap kami yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami akan menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang mampu melewati semua keadaan hidup ini. Apapun yang terjadi, bagi manusia tidak mungkin, tetapi kami yakin dan kami sangat percaya firman-Mu ya dan amin, Engkau bisa melakukan semuanya di luar batas kemampuan kami. Berkati pemerintah dan bangsa kami yang sedang berupaya untuk mengatasi, untuk menghentikan penyebaran wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Engkau juga menyertai seluruh pemerintah di sekeliling daerah Ngunut ini. Engkau menyertai seluruh sidang jemaat, kekhawatiran, kegundahan, ketakutan sedang menghantui banyak orang. Tapi kami percaya kalau kami mendengar dan melakukan firman-Mu hari ini, kami akan menjadi kuat, kuat dan terus kuat. Sampai waktunya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat, pekerjaan, mata pencarian, semua berada di rumah. Engkau memberkati semuanya, keluarga, suami, istri, anak, menantu, cucu, dalam keadaan yang berupaya menjaga kesehatan, menjaga keberadaan masing-masing. Tuhan menyertai Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jonathan, semua keluarga pastori, semua pelayan-pelayan Tuhan yang terus berdoa, terus melayani. Dalam pelayanan di jemaat ini Tuhan memakai semuanya. Pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani hari ini, yang sudah terlibat dalam kebaktian online yang dilakukan hari ini. Tuhan menyertai sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun hidup kami. Setiap kondisi hidup kami bersama Tuhan kami menjadi kuat. Kami kuat, kami bersama dengan Engkau dan melewati semuanya dan melihat kebaikan-kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penghiburan, penyertaan, persekutuan, hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Pripun Bapak Ibu yang di rumah, saya percaya kita semua penuh dengan sukacita untuk mengikuti ibadah online pada pagi ini. Luar biasa, saya percaya kita akan tularkan sukacita kita untuk orang lain, keluarga yang lain yang mungkin pagi ini tidak bisa mengikuti acara ibadah kita pagi ini. Puji Tuhan, dan pagi ini saya akan berikan sedikit pesan-pesan yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, tetap tingkatkan kedekatan kita kepada Tuhan. Kedua, tetap berdoa buat pandemi yang melanda bangsa kita. Berdoa buat bangsa dan negara, hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan semua kita saling mendoakan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita tetap bisa mengikuti ibadah secara online setiap minggu di rumah kita masing-masing dengan mengikuti panduan dari gereja setiap minggu pukul 8 pagi. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Tapi kita percaya penyertaan dan kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Amin. Tetap di rumah aja.
Bapak Ibu, jangan beranjak dulu. Mari kita akan mendengarkan pujian yang terakhir dan saya berharap akan menjadi berkat buat kehidupan kita semuanya yang berjudul Yesus Juru Mudiku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus penopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau